Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa menikmati hari yang baru lagi, dan saya percaya Community of Miracle dimanapun berada tetap bersukacita bersama Yesus. Dan baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan berdoa dan membaca firman, bahkan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan beri buat kami, di mana kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang diberkati Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan semua tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Kau memberkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. 1 Korintus 15 ayatnya ke-1, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, pagi hari ini saya bicara dengan judul Injil adalah kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Kekuatan Injil ini luar biasa, Bapak Ibu, ya. Kekuatan Injil menyelamatkan, ya, saudara dan saya. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini kita bisa melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan adalah Injil tentang Yesus Kristus, ya, tentang Yesus Kristus. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kekuatan Injil ketika kita terima dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengubah kehidupan kita. Hidup yang ada di dalam budak dosa dilepaskan oleh Kristus melalui Injil yang kita terima. Itu sebabnya saudara dan saya harus mengagungkan Injil, karena Injil itu bicara tentang Kristus. Injil itu bicara tentang kematian Yesus. Injil itu bicara tentang
Yesus dikuburkan, dan Injil itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ya, ini yang sangat penting ya bagi saudara dan saya. Nah, semua orang yang percaya kepada Injil memiliki keyakinan yang pasti. Saya mau menyampaikan di pagi hari ini bahwa makna kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan inti daripada iman orang Kristen. Tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah keyakinan kita, sia-sialah iman percaya kita. Itu sebabnya kita harus yakin benar bahwa Kristus yang menderita, mati di salib, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, dan akan datang kembali ya pada kali yang kedua, di mana dia akan datang mengambil orang-orang pilihannya, orang-orang percaya, dan akan membawa di tempat di mana dia telah siapkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita menerima Injil dengan sungguh-sungguh, maka Injil itu juga akan mengubah, merestorasi kehidupan saudara dan saya. Yang tadinya kita tidak berguna, tadinya kita bukan umat, tadinya kita hidup dalam kegelapan. Tapi waktu kita percaya kepada Injil, kepada Yesus Kristus, maka kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang Injil katakan. Injil itu adalah berita tentang kabar baik, berita sukacita yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa ketika sungguh-sungguh kita menerima Injil ini, maka saudara dan saya menjadi anak-anak yang bersukacita, anak-anak yang dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi saudaraku, berita Injil ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Setiap orang yang menerimanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, ini adalah merupakan salah satu tanda akhir zaman, bahwa kalau ketika Injil ini sudah diberitakan dan orang sudah menerima, ya genap jumlah orang yang ditentukan oleh Tuhan, maka Yesus akan datang kembali. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita ambil bagian dalam memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain, agar orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya menjadi pelayan-pelayan Injil yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan, biarlah kita boleh menikmati kehidupan kita dari hari ke hari bersama Yesus. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami telah mendengar Injil dan kami telah dibebaskan. Kami telah diampuni dari dosa-dosa kami. Dan saat ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita sangat bersyukur, Tuhan begitu luar biasa baik. Bapa, Kau tolong kami agar terus kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak Tuhan. Berkati seluruh sahabat-sahabat community dimanapun mereka berada, di seluruh dunia, di penjuru dunia ini, baik itu di Eropa, di Amerika, di Somalia, Australia, Singapura. Tuhan Engkau tolong dan memberkati semua sahabat-sahabat, bahkan kami yang ada di Indonesia, di Bali, di Malang, di Salatiga, di Surabaya, Jakarta, di Jogja, bahkan yang ada di NTT, di Ambon, di Pulau Buru.
Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Kami percaya bahwa mereka semua diberkati Tuhan. Mereka yang ada di Maluku Utara, di Jailolo, di Tobelo, bahkan di daerah-daerah dimanapun mereka telah menjadi sahabat-sahabat Community of Miracle. Tuhan menolong dan memberkati. Yang ada di Papua, Jayapura, Wamena, Tuhan memberkati. Kami bersyukur, kami ada karena Tuhan. Sebabnya Tuhan berkati kami. Berkati yang berhari ulang tahun hari ini. Biarlah di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada kejayaan dan kekayaan. Akan menjadi bagian kehidupan anak-anakmu. Mereka akan menerima berkat Abraham, Ishak, Israel. Dari hari ke hari mereka memiliki sukacita. Buat anak-anak kami yang studi, Tuhan tolong jadikan anak-anak kami yang terbaik, terhebat Tuhan, menjadi terpuji, ternama di tengah-tengah lingkungan sekolah, bahkan masyarakat dan gereja Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pengurus Community of Miracle Tuhan, terutama ketua umum kami Ibu Sherly Brehman Tuhan. Berkati dia, tolong dia dalam tugas pelayanan pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat semua koordinator-koordinator bahkan departemen-departemen dalam Community of Miracle Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat donatur-donatur kami, terutama Pak Haryadi Kumala Tuhan dan kakaknya, bahkan semua orang yang berhubungan darah dengan hamba-Mu. Tuhan berkati dan selamatkan mereka Tuhan. Semua usaha pekerjaan mereka, perusahaan-perusahaan mereka diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi dari niat-niat jahat orang. Tapi Tuhan memberkati supaya mereka bisa terus memberkati pekerjaan Tuhan di Community of Miracle. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dan tidak pernah terbatas. Mujizat Allah masih terus terjadi Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat yang mungkin kekurangan, yang terlilit hutang Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong lepaskan, bebaskan, bahkan Tuhan berkati, berikan jalan keluar agar anak-anak-Mu bersukacita karena Tuhan sudah menolong. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau luar biasa. Serahkan sepanjang hari ini, Tuhan tolong pimpin kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.